yang dalam sore. Pertama sekali saya mengajak kita semua untuk memuliakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita semua berkumpul di ruang aula Unity dalam rangka sosialisasi terkait dengan gratifikasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita narasumber tunggal, yaitu Bapak Kanwil, tidak lama dalam penyampaian sesuai dengan kondisi keadaan situasi Bapak saat ini belum pernah muslim. Begitu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai para Abraham, kursi depan kosong di sebelah kota itu, kursi depan terisi semua. Pak Miftah maju saja. Ya, Pak Mufti maju. Terus yang di belakang ada kursi kosong di depan sini. Teman-teman yang P3K, PNS, di kursi ada 7 kosong di belakang Pak Miftah dengan Pak Sarmi Paini. Ayo maju. Kalau kosong di belakang tidak apa-apa, itu dari depan, jadi kosong. Ya. Masih ada 3 kursi lagi kosong, 455. Bu Rasmauli, selain humas yang bisa bergerak di belakang. Iya, masih semua. Tinggalkan pekerjaan yang lain dulu. Kita kumpul untuk sosialisasi, jadi kita harus fokus. Tinggalkan pekerjaan yang di ruangan, pekerjaan setempat, pekerjaan lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir mengikuti waktu sepenuhnya kami berikan kepada Bapak Kanwil menyampaikan materi terkait dengan penerimaan pemberian gratifikasi di lingkungan Kabupaten Saudara. Karena surat dari KPK juga akan dilakukan survei terkait gratifikasi kepada anak-anak kabupaten kota dan lingkungan madrasah dan SMK yang terlibat di agama, dan juga sekolah-sekolah yang diikut di tahun penerimaan sekolah tahun pelajaran 2024-2025. Begitu waktu sepenuhnya kami berikan kepada Bapak. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat sore, selamat siang, selamat sore untuk kita semua. Bapak Ibu, Pak Kabak, para kabit, Belimas yang hormati, kita hari ini ada dalam suatu agenda penting berkaitan dengan tata kelola pemerintah kita berkaitan dengan apa yang kita inginkan atau kemudian kita selalu dengar tentang tata kelola pemerintahan yang bersih. Karena itu hari ini kita ada bersama-sama, diingatkan bersama-sama berkaitan dengan apa yang menjadi kewajiban kita dalam mengelola tugas dan pelayanan kita di pemerintahan. Itu hari ini kita sebagaimana amanah untuk kita semua berkenaan dengan prinsip tata kelola pemerintahan. Maka salah satu isu yang kita selaku ASN, selaku PNS lakukan adalah berkenaan dengan gratifikasi. Itu kita semua diberi mandat untuk saling mengingatkan berkaitan dengan apa yang kita kenal dengan gratifikasi. Kalau secara undang-undang nanti Bapak Ibu akan share, baca ya berkaitan dengan gratifikasi. Ada satu istilah dari
yang selalu ada pada kehidupan kita, ya. Itu istilah kalau di orang biak itu, ya, itu ada satu istilah yang orang pakai bahasa bilang Maidova Fairoma. Oh kasih kemari baru saya kasih ke situ. Artinya istilah bagian itu bagian yang lama, bukan hari ini kita jumpai. Istilah itu sudah ada dalam kehidupan tatanan kita. Karena itu kalau ada dalam konteks yang negatif atau juga positif, tetapi ada istilah yang kita gunakan itu kalau orang bilang gitu, kok kasih kemana baru saya kasih ke situ, atau kok kasih ke situ baru ya, saya kasih ke situ, kok kasih kemana. Kira-kira itu yang jadi bagian yang kita apa yang saya kasih, ya saya kasih apa ke situ baru kasih apa kemana. Ini yang menjadi bagian yang terlalu ada dalam prinsip pelayanan kita. Karena itu selaku IC kita telah diatur berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan gratifikasi. Ya. Saudara akan baca sendiri di situ. Saya tidak bicara terlalu panjang. Saya juga agak kurang fit, karena itu saya akan singkat. Ya. Dalam catatan kita nanti itu gratifikasi adalah bentuk pemberian pegawai negeri atau penyelenggara negara, ya. Gratifikasi ini ya, karena itu kita semua diminta untuk diingatkan untuk praktek-praktek gratifikasi yang kita lakukan. Ya. Karena itu oleh Kementerian Agama itu telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi. Dan kita telah memiliki PEMA nomor 24 tahun 2015 tentang pemberian gratifikasi. Karena itu ada dibentuklah menyangkut laporan pembentukan unit pengendalian pencegahan. Karenanya seluruh pejabat Kementerian Agama dilarang menerima atau memberikan gratifikasi dan menolak tawaran hadiah atau hiburan apapun. Karena itu ada sudah pedoman, nanti kita akan lihat sebentar ya berkaitan dengan. Nah, saudara lihat next saja ya. Ini kira-kira prinsip secara undang-undang diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Ya. Lanjut ke slide berikut ya. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Saya mau ingin sampaikan bahwa salah satu bagian yang kemudian dilirik berkaitan dengan gratifikasi nanti ada di bagian belakang. Tapi saya ingin sampaikan bahwa salah satunya adalah berkaitan dengan jabatan. Dengan jabatan, ketentuan pejabat, ya. Tetapi saya ingin pastikan bahwa di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Papua Barat dalam penentuan jabatan baik di eselon 3 sampai pada jabatan di bawahnya tidak pernah ada pemungutan. Ya. Harus dipastikan. Ya. Begitu ya Pak Kabat. Ya. Tidak ada penentuan. Kenapa itu kita lakukan? Karena kalau ada gratifikasi atau pemberian suap tentang jabatan, maka itu adalah titik masuknya. Titik masuknya.
Kalau saya mau menentukan seseorang dalam jabatan tertentu, kemudian ada suap atau ucapan terima kasih, maka dia akan mempengaruhi keputusan yang kemudian saya akan ambil. Dan itu akan berpengaruh kepada Bapak Ibu dan seterusnya ke bawahnya. Ya. Bisa saja sampai pada tingkat sekolah dan madrasah. Kalau kepala sekolah itu kita umum sesuatu karena mau menjadi kepala sekolah, pasti yang nanti menjadi korban adalah anak-anak didik. Ada pungutan sana, pungutan sini. Ya. Di undang-undang ini menjelaskan nilai 10 juta atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang nilainya kurang dari 10 juta, pembuktian gratifikasi disebut suap dilakukan oleh penuntut. Ya, itu secara teori atau pidana bagi pegawai negeri. Saya pikir kita telah banyak mendengar, ya, melihat, membaca, gitu ya, berkaitan dengan pidana. Ya. Pidana penjara seumur hidup, ya, paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun. Ya. Sekarang yang tren terakhir itu kasus apa? SCR, ya, Syahrul Lipo dengan anaknya menggunakan apa itu, tas kurang lebih 47 juta. Karena itu kenapa Bapak Ibu dengan saya hari ini harus duduk saling mengingatkan, karena kita semua berpotensi, termasuk saya, termasuk Pak Kapal. Karena itu kita semua berpotensi. Karena itu sistem ekologi ini harus dilakukan, harus dibuat, gitu ya, dibuat supaya kita semua menghindarkan diri dari urusan gratifikasi. Ini kira-kira hal-hal yang berpotensi dalam kepentingan gratifikasi. Ya. Praktik pemberian gratifikasi dianggap suap berpotensi terjadi dalam proses pelayanan publik, tender, proyek pemerintah, rekrutmen pegawai atau pejabat. Ya. Praktik gratifikasi dengan nilai besar dapat muncul dalam hubungan pihak swasta dengan pejabat pemerintah terkait pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa. Bisa saja sekarang yang menjadi bagian yang menjadi lirik semua kita berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Tetapi tak kalah penting juga berkaitan dengan rekrutmen pegawai dan juga pelayanan publik dan proyek-proyek pemerintah yang lain. Karena itu sistem dibuat sedemikian rupa, ya. Kita pastikan bahwa sistem perekrutan pegawai tahun ini tidak ada sedikit pun yang melakukan perekrutan, ya. Tidak ada sama sekali. Termasuk teman-teman berkaitan dengan bagaimana melakukan pelayanan terhadap rekrutmen pegawai atau P3K, ya. Termasuk ucapan terima kasih, ya. Saya juga khawatir jangan bisa saja P3K, ya, praktek lama bisa saja gaji pertama itu adalah ucapan terima kasih bagi mereka yang bekerja. Kita dulu juga mulai tes pegawai, terus gaji pertama itu bukan perpuluhan, gaji pertama itu adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada yang kerja, yang urus, maka ucapan terima kasih pertama. Pupuk juga banyak juga. Tapi kita semua ingin pastikan bahwa
praktik-praktik ucapan terima kasih model seperti itu untuk pegawai yang baru masuk, ya. Bilang ini kita yang kerja lama ini jadi kumpul-kumpul. Saya pikir bagian-bagian itu harus dihindari, ya, dihindari. Kaitan dengan urusan rekrutmen pegawai. Jadi kita sekali lagi saya ingin kita di tahun ini dalam praktek-praktek rekrutmen pegawai kita harus bebaskan diri dari bagian-bagian praktek. Termasuk di sekolah kita juga ingin pastikan, ya, semua yang mengelola pendidikan pastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di tingkat bawah baik madrasah, SMPTN itu tidak ada pungutan-pungutan, ya. Apalagi sekolah-sekolah yang dianggap sekolah umum kemudian orang mau masuk harus melakukan suap untuk masuk. Nah, ini praktik ini menjadi utara. Karena itu kita semua yang ada di bagian ini saya berharap dapat mengelola ini dengan baik. Ya, pikir kita, ya, Ibu, rekomendasi gereja juga banyak, ya. Banyak juga rekomendasi gereja. Tapi kita pastikan bahwa tidak ada pungutan sedikit pun. Tidak ada pungutan sedikit pun yang kita lakukan, ada rekomendasi kita keluarkan, kita pungut, ya, tidak ada sama sekali dalam praktek-praktek kita. Ya, kita. Mungkin di tempat lain, tapi kita pastikan di tempat kita harus pastikan bahwa untuk kepentingan seperti itu, pelayanan publik seperti itu tidak ada praktek-praktek, ya, macam-macam. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan potensi untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pelayanan kepegawaian. Ya. Supaya saya juga menghindarkan diri dari praktek itu, saya pikir tidak boleh ada orang yang pindah. Karena kalau praktek ada orang yang pindah, bisa saja kita bisa saja menerima. Secara pribadi bisa saya juga menerima suap. Karena ada yang mau pindah, ada yang tidak bisa pindah, kita melakukan ini boleh pindah, ini tidak pindah, maka bisa saja ada tawaran. Ya. Saya kemarin juga ditawar untuk kalau bisa pindah, saya juga, ya, dapat bagian, tapi tawaran saya terlalu besar sehingga yang mau kasih juga pikir-pikir, karena saya minta 1 miliar kalau mau pindah. Ya, karena ini berkaitan dengan penjara. Daripada saya ambil yang kecil, saya harus ambil yang besar supaya mau masuk penjara sekali. Daripada ambil 100 juta, bawa 50 juta, 20 juta, nama baik terganggu, masuk penjara, lebih baik saya bawa saja yang besar. Gitu kira-kira prinsipnya. Ya, ini dampaknya saya pikir adanya biaya yang dikeluarkan untuk memberi gratifikasi, proses pengawasan tidak akan berjalan dengan baik, ya, mutu barang, jasa, pelayanan kita juga pasti kita lihat-lihat orang. Karena ada yang datang menawarkan jasa. Ya. Dalam penindakan, gratifikasi, dalam perbuatan pemberian, ya, sebagai penyuap misalnya bersifat transaksional, penerima bertindak tidak pemberi dapat dijerat pemberi suap sebagaimana diatur pasal 5 ayat 1 huruf A, B, dan C, nanti saudara baca sendiri, ya, saudara akan baca sendiri berkaitan. Ya, ini dimensi pencegahan yang kita hendak lakukan. Pertama, saya pikir saya Pak Ahmad, Pak Kabit, ya, pengendalian lingkungan berintegritas melalui pelaporan gratifikasi. Ini kalau ada yang kemudian kasih harus lapor. Ya, pencegahan konflik kepentingan dalam pelayanan publik. Yang berikut adalah penanganan laporan gratifikasi oleh KPK
perlindungan, ya, ini areanya KPK, sosialisasi edukasi oleh pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Maka kita ada pada bagian dimensi pencegahan bagian terakhir. Hari ini kita ada pada sosialisasi aturan ratifikasi di pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat. Karena itu kita tidak lagi tunggu orang KPK untuk datang ke sosialisasi kita sendiri. Besok itu ada sosialisasi untuk seluruh pejabat, ya, Kemenak dan kepala madrasah dan sekolah secara Zoom meeting besok jam berapa begitu itu oleh KPK. Saya sengaja, karena kita Kementerian Agama, saya sengaja membawa ini supaya kita renungkan saja berkaitan kajian dan verifikasi dalam perspektif agama. Karena kita ada pada konteks seperti itu. Nah, karena itu oleh Kementerian Agama telah mengeluarkan ketentuannya yang tadi saya telah sampaikan berkaitan dengan, karena itu adalah apa yang menjadi dimensi agama itu menjadi kekuatan kita, pendekatan agama menjadi bagian dalam praktek untuk kemudian kita dapat memberantas gratifikasi. Ya. Kalau di Kristen, ya, nanti sebentar kita lihat masing-masing agama memiliki perspektifnya. Kenapa pendekatan religius ini penting? Ya, diharapkan dengan pendekatan agama, ya, pejabat dan pegawai pemerintah, sektor swasta itu dapat melakukan gratifikasi. Ya, kalau kita yang sudah pernah mengangkat penyumpahan, ya, selalu ini disebutkan dalam penyumpahan kita selalu pejabat. Coba siapa lanjut? Jadi semua agama sudah mengatur tentang urusan gratifikasi, termasuk orang pihak juga sudah atur begitu tadi saya sudah sampaikan berkaitan dengan urusan gratifikasi. Masing-masing suku juga pasti berkaitan dengan urusan ini. Ya, nanti Pak Tabak yang menjelaskan berkaitan gratifikasi dalam perspektif Al-Quran, hadis yang hukum Islam ada dalam panduan kita. Saya cuma kutip saja dalam panduan kita. Ya. Dan ini ada bagian yang dikutip, ada beberapa bagian yang dikutip, ya, bagi teman-teman kita yang Muslim, ya. Ini disebut oleh orang-orang beriman, jangan kamu menyakiti Allah, ya, dan Rasul, dan janganlah kau menyia-nyiakan amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sudah kamu mengetahui. Karena itu biasanya ada di kalimat penyumpahan itu bilang yang tidak terlihat, ya. Itu ada bagian itu diambil dari sini, ya. Dan itu menjadi bagian, ya, untuk kepala kita. Ini ada hadis, ya. Ini Abdullah bin Umar, ya,
menyampaikan bahwa Allah melaknat orang-orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Ini juga telah diatur untuk kita. Itu semua agama telah mengatur. Ya. Di Kristen juga saya pikir sama. Ya. Kalau di Kristen ada di Keluaran 23 ayat 8. Ya. Gratifikasi adalah usaha tindakan untuk pekerjaan, kepentingan menghentikan sesuatu, baik berupa uang, itu, ya. Ini apa? Gratifikasi jangan kau terima, sebab gratifikasi atau suap membuat buta mata orang-orang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Ini yang kita ya, di Keluaran 23 yang 8. Karena itu di Kristen ya, ada yang bilang cinta uang. Cinta uang. Motivasi terbesar orang menerima gratifikasi. Ini disampaikan oleh Paulus. Ya. Keinginan untuk cepat kaya, menghalalkan segala cara, ini juga menjadi bagian. Ya. Kemudian menjadi ayat kejaran dari Yesus untuk kita. Gratifikasi dan suap terjadi tidak hanya dalam urusan duniawi, tetapi juga dalam bidang kerohanian. Ya. Ya. Kalau di situ teman-teman yang Kristen pasti dalam Alkitab kisah Simon yang penyihir mencoba membeli karunia roh dengan uang. Ini beli roh juga dengan uang. Jadi secara tegas melarang penerimaan suap seperti dalam jangan mencuri Keluaran 25 jangan menerima suap Ulangan 16 ayat 9. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Dan itu yang kita lihat. Maka salah satu yang menjadi bagian penting adalah berkenaan dengan pendidikan. Ya, itu adalah anti korupsi sebagai solusi. Karena itu besok juga bagian dari pendidikan anti korupsi untuk seluruh kita. Termasuk saya, termasuk para kepala kemenak, termasuk kepala madrasah. Semua ini kita lakukan. Dalam buku panduan kita juga jelas juga hal yang sama juga diajarkan oleh teman-teman Katolik. Teman-teman Katolik. Sebenarnya korupsi ini adalah bagian dari budaya yang terjadi dan bagian dari ini adalah sistem feodal yang kemudian diterapkan. Nah, ya. Kalau kita kenal yang kita sebut dengan sistem UPT, ini adalah sistem budaya kita yang telah lama dan kalau mau dihilangkan itu butuh proses. Ini adalah bagian dari sistem UPT. Ya, raja-raja, ya, mau aman atau masyarakat mereka serahkan UPT kepada raja dan itu kemudian menkristal dalam kehidupan kita yang kedepan. Karena itu gratifikasi ini kita terus menjadi bagian yang terus menjadi prioritas, terus diingatkan, ya. Karena ini baru saja kurang lebih 20 tahun dan kita mulai berkampanye untuk urusan ini. Padahal Amerika dan negara-negara lain itu sudah ratusan tahun. Karena itu proses ini kita terus bersemangat untuk melakukan. Gratifikasi dalam Alkitab diartikan sebagai bentuk suap yang dilarang karena memutarbalikan keadilan dalam perjanjian lama dan baru. Dampak banyak ayat yang mencam. Saya pikir tadi saya telah singgung beberapa bagian yang nanti bisa saudara dan kita baca. Ajaran Gereja Katolik membedakan antara persembahan sukarela yang berkenan kepada Allah dan gratifikasi yang tercela. Persembahan yang tulus dan tanpa pamrih dianjurkan, sementara gratifikasi dianggap sebagai perbuatan korupsi yang mencederai keadilan. Ya. Karena itu kalau saudara, saya selalu dalam Tuhan mengajarkan kepada kita berkenaan dengan bagaimana Tuhan meminta
menanyakan kepada murid-murid apa yang ada pada kita, maka murid itu menjawab bahwa ada 5 roti dan 2 ikan. Itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus lakukan menurut apa yang ada pada kita. Karena itu jangan sesuatu yang tidak ada pada kita. Karena kalau sesuatu yang ada pada kita, maka pasti kita akan melakukan sesuatu kekerasan terhadap orang lain. Sistem ekologi ini harus dilakukan dalam tatanan kehidupan kita, dalam tatanan keluarga, tetapi dalam tatanan sistem kehidupan kebiasaan sehari-hari, tetapi juga dalam kegiatan gerejawi atau kegiatan keagamaan kita. Karena itu bisa saja sesuatu terjadi dalam lingkungan kegiatan atau organisasi keagamaan. Ya, bisa saja. Ini yang seharusnya sistem ekologi ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Gereja bisa saja itu gereja atau lembaga-lembaga keagamaan bisa saja terlibat dengan tidak secara langsung karena keinginan kita, bukan karena keinginan lembaga keagamaan itu sendiri. Mungkin karena kita ingin cari nama, ada kesombongan diri kita masing-masing, maka kita saja bisa memberi bantuan. Bantuan itu bukan yang ada pada kita, bantuan dari dia apa yang ada pada kita. Itu kita bisa saksikan ya beberapa kejadian yang mungkin kita tidak bisa kendalikan, dan saya pikir bisa saja itu terjadi juga pada diri kita. Termasuk saya, kita bisa saja mengambil diri yang bukan hak kita dan kita kasih ke gereja, kasih di mana-mana, tapi kemudian menjadi suara kemudian hari, dan itu yang kita lihat terjadi sebalik. Ini juga yang saya pikir kita harus saling mendengarkan. Bisa saja gereja yang bersangkutan itu menerima kasus MDT, gereja terima dari Pak Menteri, terus gereja ingin kasih kembali. Sebenarnya tidak ada masalah, gereja kasih kembali. Tetapi sulit kalau kemudian sudah berterbangan kemana-mana, kapas itu sudah berterbangan kemana-mana dan dia angin sudah bawa dengan kemana-mana, dan kalau kita mau ingin kumpul kapas itu kembali kita butuh energi yang besar. Kapas itu dia sudah berterbangan, angin bawa kemana-mana, dan kemudian kita harus kejar kapas yang berterbangan itu kumpul satu-satu, itu butuh energi dan butuh waktu yang bertahun-tahun. Bisa saja gereja atau lembaga keagamaan itu kita sudah kasih, dia bisa kembalikan, tetapi nama baik itu tidak bisa dikembalikan dalam waktu yang dan itu yang kemudian kita. Karena itu saya juga selaku kakak, saya selalu ingatkan kepada lembaga-lembaga keagamaan, gereja, supaya kita tidak membangun negara tadi. Kita tidak usah membangun sesuatu yang kemudian memaksakan seluruh warga jemaat untuk menyembunyikan diri. Kemudian pada akhirnya juga korupsi di mana-mana. Kemudian kita semua cuci tangan. Padahal kita yang merencanakan. Ada kesombongan. Nah, ini yang kita harus terus bagikan kepada warga jemaat. Ini Hindu juga di bagian ini juga Hindu juga menekankan hal yang sama berkaitan dengan implementasi. Ya. Ini ada tujuan hidup yang satu asrama ya, jadi dari Hindu. Ya. Tujuan hidup umat Hindu adalah mencapai moksha dan kebahagiaan rohani yang kekal, terdapat tempat dengan kehidupan satu asrama, ya, Brahmacari, Dharma, Grihastha, Dharma Artha,
warna prasta, dan seterusnya. Masing-masing jenjang memiliki tugas yang kewajiban berbeda namun semuanya menuju organisasi hidup. Yang keempat adalah hukum karma. Ini juga berlaku. Ya, teman-teman. Setiap tindakan mendatangkan hasil sesuai dengan hukum karma. Ya. Karena itu dalam mencari harta dan pemenuhan keinginan manusia harus berdasarkan dharma, bukan karma. Ini yang kira-kira saya pikir kita mengenal hukum karma. Dalam oleh Kementerian Agama juga dalam buku panduan ini juga dalam perspektif agama Buddha. Ya. Perbuatan dalam masyarakat umat Buddha dikategorikan menjadi dua, perbuatan benar dan perbuatan yang tidak benar. Dan seterusnya. Ya. Dharmapada 67 68 menyatakan pentingnya kesadaran untuk menghindari perbuatan tidak benar dan beralih kepada perbuatan benar. Ya. Ini juga diajarkan oleh transformasi untuk kesadaran dalam diri. Saya pikir saya tidak akan tapi saya mau ingin sampaikan kepada kita semua bahwa Kementerian Agama telah menyusun satu panduan dalam perspektif berkaitan dengan ratifikasi dalam perspektif agama masing-masing, baik agama Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, Islam, ya, dan juga Konghucu. Semua agama yang telah lengkap mengatur bagian ini. Ya. Konghucu bilang memberi dan menerima adalah hal wajar dalam kehidupan manusia. Dalam agama Konghucu untuk timbal balik ini merupakan prinsip dasar soal memberi dan menerima. Ya, ada satu slide saya mau ingin sampaikan satu slide yang terakhir. Ya. Coba ya slide satu yang untuk mengatasi korupsi ini dimulai dari diri sendiri menjadi teladan dan tidak korupsi memantulkan kondisi yang korupsi, baik yang kaitan yang memahami ya coba lanjut coba. Tadi sudah lanjut. Slide sebelum slide terakhir. Lanjut belum? Satu slide sebelum terakhir. Lanjut. Sebelum slide terakhir tadi ada. Lanjut. Slide terakhir Oke. tadi ada. Ya. Oke, itu sudah. Oke. Detail yang slide terakhir. Lanjut. Oke. Baik. Saya mau bagian ini saja. Ya. Penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi terkait dengan kedinasan. Setiap penerimaan diperoleh secara sah, ya, dan juga resmi diberikan secara terbuka dalam rangkaian kedinasan. Ya, penerimaan dalam kedinasan antara lain fasilitasi, transportasi, akomodasi, uang, saku, jamuan makan, hadiah pada waktu kegiatan, konteks kompetisi. Ya. Secara terbuka, ya. Jadi kalau
Hari ini kita semua dibagi apa konsumsi, ya. Hari ini kalau kita semua dibagi konsumsi, semua dapat kotak, ya itu juga kasih, tapi dikasih di NASA, ya dikasih semua, ya. Karena itu bagian kebersihan semua, tidak ada yang coba. Lanjut coba, lanjut. Kiri kanannya tuh yang mana? Coba lagi. Iya, bed. Hubungan, biar kan lo nggak tidak kasih supaya dia tidak bergerak. Lanjut lagi. Ini telepon berapa? Ini yang salah satunya Ini menjadi sebuah besar. Tetapi kalau pemberian itu terima kasih di atas 10 juta itu yang sesuai. Ini yang menjadi masalah kita hari ini berkaitan dengan kebiasaan pemberian tanda. Terima kasih. Apakah semua terima kasih itu harus dalam bentuk barang dan uang? Ini yang kita masing-masing juga harus memastikan, ya. Memastikan yang betul. Kebiasaan, karena itu di aturan telah menjelaskan apa saja yang kemudian patut. Kalau itu pemberian yang berkaitan dengan jabatan saya, itu yang jadi masalah. Kalau anak saya yang kasih ucapan terima kasih, itu tidak ada soal, tidak ada kepentingan di situ. Ya. Kalau anak saya tidak proyek pasti ada kepentingan. Tapi kalau anak saya yang terima, dia selesai lulus datang bawa jam satu kasih bapak, itu bukan kasih, karena itu ada hubungan keluarga. Ya. Tapi kalau Pak Dimas yang datang bahwa ampuh besar itu kira-kira, dan ini yang menjadi, sebenarnya ini adalah potensi yang luar biasa yang kita sekarang dapat. Dan saya pikir budaya timur itu kita berhadapan dengan urusan ini, kebiasaan pemberian tanda terima kasih. Ya. Kalau ada makan saya tidak apa-apa, ya. Ada sudah diatur makan berapa, ya. Kalau acara pesta kawin datang tidak boleh lebih dari 1 juta. Gitu. Kalau ada acara perkawinan terus datang bawa amplop, tidak boleh lebih dari 1 juta. Kalau lebih dari 1 juta itu ya harus dilaporkan. Jadi kalau kemudian ada yang nikahkan terus ada 5 juta di amplop, segera laporkan ke PG, ya. Unit verifikasi. Ini ada yang kasih kita lapor dulu, daripada jadi soal itu. Kira-kira ada batasan-batasan di mana yang kita, termasuk aktivitas kebudayaan kita, ya. Kalau ada yang datang dulu itu juga menjadi masalah, tetapi kemudian diperbarui. Karena kalau ada yang datang terus pasangan mahkota, mungkin itu bagian dari kebiasaan adat yang sebenarnya bukan bagian dari. Karena itu dilakukan di depan. Ini yang harus kita.
Saya memiliki pengalaman dengan mantan dirjen yang lama dari KPK. Yang dulu mantan inspektorat kita, Pak Yasin, ya, zaman Pak Yasin makan antar pun tidak. Kalau sekarang ya kemarin saya masih bisa jalan ya Pak Faisal, gitu ya. Tapi kalau dirjen yang lama, jangankan jemput, antar pun jemput di bandara pun tidak, antar makan pun tidak, bicara pun juga tidak. Ya. Jadi itu memang dirjen kita ya Pak. Kira-kira bagaimana Pak Dirjen mau menjaga integritas Kementerian Agama dengan itu yang waktu itu Kemenak dianggap cukup bodoh, dan itu dia sebenarnya tidak salah karena waktu itu Kementerian Agama kementerian yang luar biasa menjadi dilirik, ya, memiliki tanggung jawab moral tinggi, maka memang itu adalah cara bagaimana Yasin melakukan itu pada zamannya, dan itu tidak salah. Bagaimana mau mengembalikan kredibilitas, mengembalikan marwah Kementerian Agama, itu tanggung jawab beliau pada zaman. Sehingga waktu itu kita ajak makan itu tidak, inspektorat data periksa itu tidak boleh disentuh, semua kita. Ya. Dan saya memiliki pengalaman unik dengan teman-teman di inspektorat zaman itu. Ya. Saya mau panggil ada kegiatan di Serui waktu itu, saya kebetulan panitia, saya suruh bertanggung jawab untuk menjadi penghubung teman-teman dari inspektorat. Kegiatannya kebetulan di Serui. Saya mau ceritakan ini, tapi itu waktunya itu memang zamannya awalnya bagaimana korupsi kita. Telepon teman-teman inspektorat, tiket saya pesan tidak, tiket kami pesan, oh iya, sampai di Serui ya, sampai di Serui, siap. Ya. Dan nanti kalau Serui biar kami pesan, tidak usah, nanti kami ambil semua. Ya. Kawan-kawan ini terbang dari apa? Jakarta sampai di Biak baru telepon. Pak, kami sudah lihat, kira-kira kami pakai apa di kantor? Wih, masih pakai pesawat kembali lagi. Dan kalau kita masih pakai pesawat sosial lagi, cari tiket lagi. Baru mereka mengerti, kira-kira di Papua yang model begini. Karena waktu itu saya tidak diberi kesempatan menjelaskan ini dari Serui ke dia ke Serui itu pakai apa? Mobil kan tidak diberi kesempatan. Saya mau jawab, tunggu saya di situ, kami akan datang. Ya, kira-kira bagaimana waktu itu, bagaimana menjaga, rumitnya menjaga Kementerian Agama, mengatakan Kementerian Agama supaya dipercaya, maka semua kita kasih itu. Saya pikir tindakan itu ya, saya pikir sekarang juga kita terus bertahankan dalam praktek kenegaraan kita, ya. Karena itu proses untuk saling mengandalkan satu dengan yang lain, ya, itu kita jangan kita menggunakan, bagi saya pesan moral yang kita hari ini jadi momen yang baik itu, ya, adalah lebih baik saudara tidak kasih, gitu ya, daripada saudara kasih kalau saudara tidak. Jangan saudara kasih dengan niat yang jelek, kemudian saudara membuat orang lain itu susah atau sebagainya. Ya. Sistem ini saudara juga harus bangun sendiri supaya jangan menyusahkan orang lain atas tindakan kita. Ya. Karena itu kalau saudara dengar di akhir kita, Pak Inspektorat tanya sama saya, Pak Kamil waktu jadi
Kak Kamil itu apa ada kasih uang tidak? Karena itu menjadi komitmen saya, karena saya itu tidak kasih ketika menjadi Kak Kamil itu tidak mengeluarkan biaya sedikit pun dalam untuk mendapat jabatan ini, maka saya juga harus melakukan hal yang sama. Ya, para kami, para ketima, para seksi dan di jabatan, yang penting dia mampu, dia kerja loyal, maka kita itu tadi ini menjadi bagian dari tanggung jawab. Jadi tidak ada urusan ucapan terima kasih yang berlebihan. Memang kita akan susah di situ. Orang begini rasa, karena itu tadi gambar slide terakhir, ya. Sekarang ada satu pesan bahwa setiap pegawai, bagian terakhir tadi gambar, setiap pegawai untuk memberangkatkan gratifikasi harus taruh foto keluarganya di meja kerja. Jadi semua yang punya istri, punya anak-anak, punya orang tua, itu taruh foto keluarganya di meja kerja, supaya mau bikin apa lihat punya istri ini anak-anak. Kira-kira itu pesan moralnya gitu. Jadi ada satu himbauan bahwa seluruh ASN di meja kerjanya harus taruh foto keluarganya. Itu bagian dari pesan moral kita untuk hati-hati, karena kita adalah manusia yang lemah pasti suatu waktu. Karena itu sistem ini harus kita jaga, ya, kita jaga. Saya akan akhiri satu cerita di kitab suci, ya, untuk kita. Ketika orang lumpuh itu mau disembuhkan, itu teman-temannya, ya, saudara-saudara atau teman-temannya membawa orang lumpuh itu untuk harus menembus lobet untuk menurunkannya di depan Tuhan Yesus ketika dia duduk melakukan pengajaran, ya, memberi khotbah, dan kemudian teman-temannya berpikir bagaimana caranya untuk teman kasih mereka itu dapat disembuhkan. Caranya mereka menggotongnya, membuka loteng, menurunkannya tepat di depan. Kemudian Yesus melihat usaha mereka, kemudian Yesus bilang apa? Ya, Yesus bilang sama si lumpuh itu, karena iman mereka maka engkau disembuhkan. Karena itu yang lumpuh itu dia dapat pulih itu karena juga iman saudara-saudara dan teman-teman, bukan karena iman orang itu sendiri, tetapi juga iman teman-teman. Karena itu ekosistem ini kalau dibangun bersama-sama dalam satu kelompok seperti itu, maka bisa saja saya yang bisa saja suatu ketika bisa jatuh, bisa juga dikuatkan karena iman saudara-saudara. Karena seperti yang saudara-saudara saya juga. Begitu juga kawan-kawan. Karena itu ekologi ini harus kita bangun, sistem ini harus dibangun untuk kemudian kita dalam kehidupan, untuk saling menyelamatkan satu dengan yang lain, ya, untuk tidak dibinasakan. Itu kira-kira pesan saya, ya. Saya lupa. Saya tidak mengajak kita, iya ini kita bicara positif, tapi saya ingin sampaikan dalam pesan gratifikasi berkaitan dengan tindakan kita masing-masing. Ya, cerita saya tadi memberi pesan bahwa kita saling mengandalkan
satu dengan yang lain di kantor, dan saya berharap tidak saling membinasakan. Ya, ada sesuatu bicara, ya, terbuka, ya, begitu. Jadi jangan saling membinasakan. Ya. Itu satu dengan yang lain. Ya. Saya dengar ya, dilaporkan juga kemarin ya oleh Pak Kabir Teddy, tiba-tiba ada surat kita yang berkaitan dengan proyek, tiba-tiba kok bisa sampai di sana, datang kemari tanya ini kita dapat bayar berapa, dapat berapa, rekomendasikan berapa. Saya mau bilang praktek-praktek ini harus dijauhkan, ya, dijauhkan. Saya mau ingin sampaikan bahwa tangan saya ini tidak merekomendasikan satu pun penyedia untuk menang. Tidak. Itu konsistensi saya. Saya mau ini, saya menjadi kesal saja bahwa yang mendapat tender ini adalah semua orang asli Papua. Titik. Dia mau orang asli Papua dari Sorong kah, dari Jayapura kah, dari mana-mana kan, silakan saja. Yang penting dia adalah itu konsistensi. Ya. Jadi ada yang pergi melapor di kejaksaan, ke mana-mana, saja. Tapi saya konsisten bahwa semua yang menang tender dari tahun lalu sampai tahun ini itu saya tidak dorong. Karena itu saya harus sampaikan dan materi ini. Dan ini kita harus saling jaga. Kali lagi saya sangat berharap kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Ya. Karena di antara kita kalau ada satu tenang, itu semua ikut sedih. Kita semua ikut berharap. Ini yang kita. Karena itu di antara kita, saya pikir tidak ada yang jadi pahlawan satu. Semua jadi pahlawan sama-sama. Ya. Dalam praktek ini saya mau bilang dan juga ada yang pahlawan untuk sesuatu. Karena nanti saudara menanggung sendiri, ya, menanggung sendiri. Saudara melakukan tindakan untuk memenuhi ini atur baik-baik. Jangan kemudian saudara bikin saudara dapat periksa bahwa saudara berkontakt sampai saudara dan saudara ya jadi itu melakukan praktek. Iya. Nah, itu selalu saya sampaikan. Cita-cita atau kita selaku ASN itu apa ya? Prestasi yang paling akhir dari semua yang kita kerjakan itu pensiun dengan sukacita. Tidak ada lagi yang paling akhir. Semua itu pensiun. Kakak Amerika mau kabak kah, mau eselon 1 kah, semua itu didamkan pensiun dengan damai, sukacita. Itu cita-cita kita semua. Pensiun dengan sukacita. Kita semua ingin supaya waktu pensiun teman-teman lepaskan kerinduan itu dengan air mata. Ini pensiun kita itu ya kita ingin hibur diri pada akhir. Walaupun nanti pada akhirnya gaji kurang itu urusan lain. Tapi yang penting kita mendapat hikmat ya, dari kerinduan ini. Ini yang kita jaga ekosistem yang sudah kita bangun di lingkungan Kementerian Agama, ya, dalam pelaksanaan tugas kita. Saya pikir ini pesan dan kita semua memiliki komitmen untuk tetap kolaborasi. Gitu ya, kita kolaborasi. Apa saja ya, kita lakukan, ya, seperti apapun ya, kita meningkatkan diri, ya, supaya kita. Ya. Saya pikir demikian Pak Kamal yang bisa saya sampaikan. Kalau ada satu
dua hal yang disampaikan kepada Bapak silakan. Baik, terima kasih Bapak Kanwil atas arahan petunjuk nasihat kepada kita semua, terutama kepada PNS, kita pegawai yang kami menjaga posisi Bapak saat ini. Kita saling menjaga pimpinan dengan eselon 2 dan eselon 3, JR, para JR, P3K dengan para Kadin, dengan Pendimas, Bapak, kita semua saling menjaga untuk saling menyelamatkan diri kita sampai pada cita-cita kita dan akhirnya Bapak sampai tadi pensiun. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di depan kita di samping kiri Bapak Kanwil ada Ibu Dede. Nah, Ibu Dede ini ada pakai rompi di Bapak Ibu sekalian. Kalau pakai orange berarti itu beda. Kalau itu pakai rompi abu-abu ya, biru muda biru abu-abu saya. Nah, pakai warna itu berarti rompi agen KPK. Begitu. Jadi Bu Dede ini anti KPK di wilayah kita, provinsi Papua. Akan lalu kita hadirkan untuk di Sorong tahun lalu, hadir untuk memberi materi kepada ibu pejabat di Sorong dan wanita dari Pejabat Kesatuan Kanu dan Kabupaten Kota dan di Sorong. Untuk itu mungkin satu dua kata dan satu dua kalimat dari Bu Dede kita berikan kesempatan. Udah silakan. Saya memberi apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kakak yang boleh memberi kesempatan, tetapi mengawali larangan gratifikasi di Kementerian Agama itu sesuatu yang baik. Satu hal yang saya catat dan mungkin kami satu Indonesia ini, kami itu ada punya program atau pengendalian korupsi dengan meja kerja tanpa laci. Mari kita beri aplaus untuk Bapak dulu, karena Bapak satu-satunya kami yang punya, kami yang punya meja kerja tanpa laci. Saya tidak pernah berpikir bahwa Bapak akan bentuk seperti itu, tapi di lingkup pengendalian korupsi itu ada satu namanya meja kerja tanpa laci. Jadi kalau ada orang datang bertamu bawa amplop, Bapak mau ambil, Bapak taruh di mana? Tidak ada lacinya. Dan itu sudah diterapkan di Sulawesi Selatan, tapi di lingkup Polda. Ada satu poluan yang sudah mengawali. Lalu untuk siang ini, saya hanya memberikan semacam resume dari materi yang sudah Bapak sampaikan, yaitu gratifikasi itu sudah ada undang-undangnya, baik di Kemenkeu, di Menpan, tetapi juga di Kemenak itu sudah ada undang-undang. Lalu gratifikasi itu ada dua, ada yang perlu dilaporkan dan ada yang tidak perlu dilaporkan. Kita tidak melihat ke Kemenkeu, Kemenpan atau lain-lain, tapi kiblat kita kepada KMA. KMA 34 2019 juga sudah menulis itu. Lalu yang berikut, Bapak Ibu perlu ingat atau menjadi reminding pada diri kita sendiri bahwa gratifikasi itu yang kasih dan yang terima sama-sama ada aturannya, sama-sama ada hukumnya. Lalu gratifikasi itu juga bahwa kalau ada yang bilang kan saya tidak minta, terus ada yang minta pun dikasih. Jadi dibilang bahwa kalau Bapak Ibu minta maka itu pemerasan, kalau Bapak Ibu tidak minta tapi dia kasih, itu namanya gratifikasi. Jadi posisi Bapak Ibu ada di mana, silakan tentukan. Lalu yang berikut, yang paling akhir tadi yang Bapak bilang bahwa menjaga diri itu benar, bahwa kenapa korupsi dikatakan sebagai extraordinary crime
atau kejahatan luar biasa. Karena pelaku korupsi itu ada istrinya, ada suaminya, ada anaknya, ada mertuanya, ada saudara-saudaranya yang terlibat secara tidak langsung untuk menikmati uang hasil korupsi tadi. Kalau itu di kantor, maka melibatkan teman kerjanya. Saya sudah pernah katakan di ruangan ini juga, praktek-praktek gratifikasi atau korupsi ini mari kita jaga masing-masing, lalu tidak sampai kita terlibat di dalamnya. Isu yang paling terakhir tadi kami di grup anti korupsi itu bilang temuan KPK terkait perjalanan fiktif di Menpan RB 34 miliar, perjalanan dinas fiktif ada 34 miliar di sana. Itu di sana. Tapi saya berharap kita di Kemenak, khususnya Papua Barat, jika nanti ada review, maka itu tidak terjadi. Lalu yang berikut, terakhir lagi ada SE 7 nomor 24. Saya mohon kepada Bapak Kabit yang di pendidikan, Kabit Teknis dan Kabit Pak, tentang pencegahan korupsi dan gratifikasi penerimaan peserta didik baru. Pendaftaran siswa kita perlu awasi. Nah, saya sedang bicara dengan teman-teman penyuluh, kita akan mereview sekolah-sekolah yang di Kemenak, baik orang tua maupun siswa, untuk membuktikan bahwa apa yang Bapak bilang tadi, praktek-praktek itu tidak ada di Kemenak Papua Barat. Mohon ketua-ketua panitia pendaftaran siswa baru di sekolah-sekolah, saya juga sudah share sih di grup madrasah dan di Canda yang juga ada kepala sekolah dan lain-lain, itu menjadi PR kita bersama. Akhirnya ada kami punya slogan atau hashtag namanya Jumat Bersepeda Kakak. Artinya panjangannya itu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras. Itu kami singkat dengan kata Jumat Bersepeda. Lalu Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk semua yang boleh hadir, dan dari tempat ini saya menyampaikan pesan dari teman-teman di Orkala punya uraian tugas bahwa kita akan membuat laporan berapa banyak persentase ASN yang sudah mengikuti learning pengendalian gratifikasi. Bapak Ibu silakan mengikuti, nanti kalau sudah ada sertifikatnya tolong kasih ke Kakak Sarli dan teman-teman untuk dikolek, dikumpulin untuk menjadi laporan. Itu juga bagian dari eviden yang akan kita laporkan di triwulan 2 ini. Demikian Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan, kiranya kita semua terhindar dari praktek-praktek gratifikasi, baik kita sebagai pemberi maupun kita sebagai penerima. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dede selaku agen. Ya, Pak Penyul ya, sebelum anti korupsi yang telah dilatih dan didirikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik Bapak Ibu sekalian, jelas hal-hal yang disampaikan Pak Kamil kepada kita. Kemudian juga Bu Dede disini kepada kita semua. Yang terakhir bagi kita bahwa di samping teori itu berbagai jalan amal yang tadi Bapak sampaikan, kita saling melihat kembali sama-sama. Lebih dari itu saling menjaga yang sangat penting. Yang saling menjaga, kita saling menjaga, saling memahami dalam rangka hal yang positif dan juga mencegah kita masing-masing hal yang negatif. Banyak contoh yang telah kita lihat, kita dengar. Yang tadi berdiri di terakhir tadi di PAN-RB ada 35 M-nya, 34 M dengan PIK mudah dari Papua Barat tidak ada. Dan saya yakin tidak ada itu. Bapak Ibu sekalian,
Terima kasih banyak atas kehadiran perhatian kita semua. Semoga ini bermanfaat untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, santi. Oh, selamat sore. Tepuk tangan untuk kita semua.